Selamat bertemu lagi anak-anakku, masih di KD unsur senyawa campuran. Hari ini kita belajar tentang pemisahan campuran. Ini peta konsep kita hari ini sudah sampai di nomor keempat, yaitu metode pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu apa? Nah, pemisahan campuran itu adalah proses memisahkan antara dua jenis zat atau lebih agar zat-zat tersebut terpisah dan menjadi satu tunggal, ya, satu, bukan menjadi satu, tapi kita pisah satu-satu, ya. Itu pemisahan campuran. Apa saja manfaat pemisahan campuran? Untuk pemurnian zat, kemudian untuk pemisahan zat-zat pengotor. Jadi zat-zat yang mengotori dalam suatu sediaan, suatu bahan kita, suatu senyawa, itu kita pisahkan zat-zat pengotornya. Kemudian juga manfaat lain, kita bisa mengambil zat-zat yang bermanfaat, zat-zat yang berguna buat kita. Itu beberapa manfaat pemisahan campuran. Pemisahan campuran ini dilakukan secara fisika. Artinya apa? Tidak terjadi reaksi kimia dalam proses pemisahan campuran tersebut. Apa saja metode pemisahan campuran itu? Ya, metode pemisahan secara fisika. Kita pelajari sama-sama. Berikut adalah teknik-teknik pemisahan campuran. Ada teknik pengayakan, penyaringan atau filtrasi, dekantasi, sublimasi, destilasi, evaporasi, kromatografi, kristalisasi, dan sentrifugasi. Pengayakan merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Berarti ada partikel yang besar, ada partikel yang kecil. Nah, partikel yang kecil itu nanti yang kita ambil, partikel besarnya tidak kita ambil. Ya, atau ada ukuran partikel yang itu merupakan zat pengotor. Ya, misalkan mengayak tepung. Nah, tepung biasanya ada batu-batunya, ya itu diayak, ya diayak supaya kita bisa mengambil zat-zat yang berguna, ya itu teknik pengayaan. Berikutnya penyaringan atau filtrasi. Ini digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan. Kalau pengayakan tadi kan semuanya zat-zat padat, hanya ukurannya berbeda. Sedangkan penyaringan itu bisa juga dilakukan antara padat dengan padat, tapi bisa juga dilakukan dengan antara padatan dan cairan. Nah, contohnya penyaringan santan, pemisahan air dari teh, penyaringan jus jambu dari bijinya, ya, itu menggunakan teknik pemisahan campuran dengan cara penyaringan atau filtrasi. Ini adalah contoh penyaringan, ya, bisa penyaringan air, ya. Kemudian bisa juga kita menyaring larutan garam dengan menggunakan kertas saring. Nanti zat sisa hasil penyaringan, zat sisanya itu kita sebut residu. Sedangkan zat hasil penyaringan yang kita gunakan itu disebut filtrat. Karena itu penyaringan biasa juga disebut dengan istilah filtrasi. Penyulingan atau destilasi. Ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Kenapa berdasarkan perbedaan titik didih? Karena setiap zat itu memiliki titik didih masing-masing, ya. Air suling, nah kita pernah ya mendengar istilah itu. Itu adalah hasil dari proses destilasi atau proses penyulingan. Dia menjadi air yang murni, ya, tidak mengandung mineral apapun. Destilasi dapat digunakan dalam pengolahan minyak mentah, ya, yang disebut destilasi bertingkat. Nah, contoh destilasi yang lain misalkan pembuatan minyak kayu putih, kemudian juga pemisahan air dan garam, ya, pada air laut menjadi air murni, menjadi air hasil sulingan itu tadi, sehingga air laut ini bisa kita minum, tidak asin, ya, karena dia sudah mengalami proses destilasi. Sublimasi. Nah, pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contoh zat yang bisa dengan mudah mengalami peristiwa penyubliman yaitu kapur barus, iodin, dan
kafein. Nah, ini kita bisa memisahkan ya antara zat-zat ini ya dengan zat-zat yang tidak dapat menyublim. Itu adalah sublimasi. Ini adalah contoh percobaan untuk memisahkan campuran kapur barus dan pasir ya. Kemudian di situ kalian bisa lihat prosesnya dari gambar tersebut. Nanti akan terpisah mana pasir, mana kapur barus ya. Itu nanti akan kelihatan pemisahannya. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap absorbennya dengan zat penyusunnya. Contoh pada tinta, kapur warna, ya, dan spidol warna. Jadi kita bisa memisahkan warna-warna yang menyusun spidol tersebut. Ini adalah contoh praktik memisahkan zat-zat penyusun spidol menggunakan teknik kromatografi sederhana. Ya, bisa dilihat di situ kertasnya kita beri titik warna, misalkan warna hitam, kemudian ujung dari kertas itu kita celupkan ke dalam air. Nanti airnya itu akan berjalan, ya. Nanti saat pelarutnya itu akan berjalan. Saat pelarut dalam hal ini adalah air, dia akan berjalan naik. Otomatis zat warna yang menyusun warna spidol itu juga akan ikut berjalan, bergerak, ya, sehingga kelihatan warna hitam itu ternyata tersusun oleh warna apa saja, itu akan terlihat. Dekantasi, pemisahan campuran heterogen atau pemisahan zat padat dari larutannya. Contohnya, ya, heterogen, ya, kita sudah belajar tentang campuran heterogen, di mana zat-zatnya itu terpisah, tidak bisa nyampur. Pasir dengan air, nah, akan terjadi endapan pasir. Nah, itu memisahkannya bisa dengan cara dekantasi. Ya, itu. Caranya bisa mengendapkan campuran, bisa juga menuangkan cairannya, sehingga cairannya itu berpindah, sedangkan endapannya tetap di wadah atau tempat yang lama. Itu dekantasi. Berikutnya, teknik pemisahan dengan corong pisah. Ini digunakan untuk memisahkan zat cair yang tidak memiliki daya larut. Misalkan memisahkan air dan minyak. Ya, kita menggunakan pemisahan dengan corong pisah. Air dan minyak itu juga termasuk campuran heterogen, tapi kita tidak bisa memisahkannya dengan menggunakan cara dekantasi tadi. Kalau pasir sama air bisa dengan cara dekantasi, sama-sama heterogen, ya. Tapi kalau minyak dengan air heterogen, kita tidak bisa dengan dekantasi, tapi harus menggunakan corong pisah. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya pembuatan garam. Nah, air laut itu kan ditampung oleh penambah garam ya. Itu setelah itu nanti akan diuapkan ya, diuapkan dengan proses kristalisasi. Nanti maka yang tersisa adalah butiran-butiran atau kristal-kristal garam. Makanya disebut proses kristalisasi. Bisa juga pembuatan gula pasir dari tebu. Nah, airnya tebu itu ya, itu nanti diproses kristalisasi sehingga bisa membentuk butiran-butiran gula pasir. Sentrifugasi atau pemusingan. Kenapa? Karena proses sentrifugasi ini memang dengan cara berputar ya, ada mesinnya dia berputar ya, sentrifugal. Jadi dia berputar. Dia merupakan pemisahan zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat yang ukuran partikelnya berbeda. Nah, ini yang sekarang ini sudah dilakukan, yaitu pemisahan trombosit dari darah. Ya, jadi bisa kelihatan trombosit kita, leukosit kita, ya, eritrosit kita itu dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Ini bisa di dunia medis. Ya. Sampai di sini dulu belajar kita tentang metode teknik pemisahan campuran. Ya, silahkan nanti kalian pelajari lagi dan terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan Bure hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.